Oke, kembali kita di Manjusri Talk, yaitu perbincangan tentang Sekolah Nasional Plus Manjusri, dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, tapi nggak pakai telur ya. Ini yang spesial yaitu Kepala Sekolah SMP Manjusri, Bapak Saiful Bahri. Apa kabar Pak Saiful? Ya, terima kasih Pak Jum, baik. Ini masih libur Pak Saiful ya? Sebenarnya kita dalam kalender itu tidak libur, hanya saja kita tetap bekerja di kantor, tapi suasananya agak santai seperti ini Pak Jum. Oke, jadi aktivitas yang dilakukan selama anak-anak libur sekolah sekarang apa Pak Saiful? Sebenarnya aktivitas kita itu di waktu libur ini yang banyak sebenarnya, karena di waktu siswa di sekolah, guru di sekolah itu kita kan banyak melayani. Kalau sekarang kita fokus kepada persiapan-persiapan kita untuk yang pertama tentunya menyambut semester genap. Yang kedua, karena memang kita saat ini masih pandemis, kita menunggu seperti apa nanti pelaksanaan pembelajaran kita di semester kedua. Jatuhnya nggak libur dong? Nggak libur ya? Sebenarnya kepala sekolah, manajemen sekolah itu tidak libur. Nggak libur. Harusnya lebih full dia di waktu di waktu guru-guru libur, siswa libur itu kita komit dan konsen untuk membuat program-program yang akan kita laksanakan nanti di semester kedua Pak Jum. Jadi karyawan kita tetap di sekolah, manajemen, wakil tetap ada di sekolah, seperti itu. Oke, jadi manajemen tetap jalan terus ya? Iya, betul. Nggak ada libur? Oh tidak. Tapi untuk anak-anak, memang mereka habis selesai ujian semester, tentu mereka refreshing lah ya? Oh iya, betul. Karena memang kalau tidak refreshing, mereka ini sudah kebiasaan dari dulunya itu selesai ujian itu kan libur. Jadi kalau memang tidak dikasih libur itu memang malah ditanya siswa orang tua itu kapan liburnya, seperti itu. Jadi kita tetap memenuhi standar, kita tetap memenuhi jadwal yang sudah dibuat oleh Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kota Padang. Tapi keluarga gimana? Anak, istri itu tentu mereka mau liburan, gitu kan? Ya, anak-anak ya libur. Kalau istri saya kebetulan dia guru kepala sekolah juga, memang tetap kita kerja seperti biasa. Jadi nggak keluar kota Pak Saiful ya? Ya, keluar kota itu agak sedikit tidak begitu direncanakan. Kadang-kadang butuh kita pulang kampung, kalau kami di Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, ya pulang kampung, hari Minggu pulang kampung. Oh, kampungnya di? Saya di Batu Sangkar. Oh, Pak Saiful kampungnya di Batu Sangkar ya. Istri di Bukit Tinggi. Istri Bukit Tinggi. Jadi sekali jalan lah ya. Sekali jalan. Jadi putar dari Batu Sangkar, kadang-kadang terus Bukit Tinggi atau Bukit Tinggi Batu Sangkar. Oke, aman lah ya. Aman. Sip. Tadi mengenai persiapan semester genap. Tadi kan bilang manajemen sekolah tetap jalan untuk persiapan di pembelajaran semester genap. Nah, untuk menyongsong atau menyambut semester genap, apa kiat-kiat atau persiapan yang dari Pak Saiful dan sekolah ini rencanakan? Seperti apa Pak Saiful? Tentu kita punya persiapan. Yang pertama sebelum kita libur, kita udah rapat dengan guru-guru, kemudian dengan staf, bagaimana persiapan kita untuk semester kedua ini. Yang jelas fokus kita sebagai sekolah tentu tetap melayani siswa. Fokus kita bagaimana siswa itu tetap belajar. Ini yang kita pikirkan. Ada tentunya beberapa kegiatan atau beberapa persiapan nantinya yang harus kita lakukan untuk semester kedua ini. Contoh tadi kan yang harus dipersiapkan di semester 2. Ini persiapkan oleh guru, sekolah, atau siswa? Nah, dalam hal ini kalau guru tentu dia mempersiapkan bahan ajarnya. Seorang guru mempersiapkan bahan ajar. Lesson plan gitu ya? Oh ya, dia buat bahan ajar, rencana pembelajaran, itu wajib. Kemudian kalau di sekolah kita ini, kita yang paling kita takutkan itu siswa itu kehilangan hak belajarnya. Ya. Kehilangan hak belajar atau disebut dengan lost learning. Jadi kita berupaya bagaimana siswa tetap belajar
di bawah pengawasan guru kalau di sekolah dan pengawasan di rumah oleh orang tua seperti itu. Tapi yang selain tadi kan persiapan oleh guru, tadi kita bilang masalah lesson plan atau RPP. Yang lainnya Pak Saiful? Nah, kalau itu kan udah biasa tuh, ya. guru kan memang harus ada lesson plan gitu. Ya. Yang lain yang bedakan gitu. Kebetulan di sekolah kita ini di waktu kita pembelajaran kita daring, kita sudah cobakan dulunya Pak Jum membuat video pembelajaran. Ternyata dengan membuat video pembelajaran itu kalau kita evaluasi memang tidak efektif. Tidak efektif. Kemudian kita rubah dengan membuat modul ajar, modul yang sudah di-share di classroom ya, Google Classroom. Kemudian siswa nanti mengerjakan modul-modul tersebut. Apalagi untuk semester kedua ini sesuai dengan kesepakatan kita dengan guru-guru, kita tetap konsen dengan menggunakan modul ajar. Seperti itu. Ditambah lagi nanti Pak Jum, guru-guru itu karena memang kebutuhan teknologi dan kita tidak membuat bosan siswa itu, kita upayakanlah belajar itu menarik. Belajar menarik sehingga antara murid dengan guru nantinya terjadi interaktif yang baik. Contohnya dalam ini guru menyiapkan PPT-nya, PowerPoint. Di PowerPoint didesain oleh guru-guru. Jadi siswa itu memang begitu guru mengajar itu dia melihat ada pembaharuan. Kalau kita dulunya mencatat itu kan bosan Pak Jo. Apalagi saat sekarang ini masih disuruh juga siswa mencatat itu membosankan para siswa. Makanya dengan PPT guru tampil dengan infokusnya, kemudian nanti PPT itu kan bisa di-share melalui grup WA masing-masing kelas seperti itu. Jadi untuk persiapan semester 2 guru menyiapkan lesson plan atau RPP, PPT atau modul. PowerPoint. Satu lagi modul. Modul. Ajar, ya. Jadi video udah enggak? Video tetap. Video tetap Karena tahun kemarin itu kita sudah buat video. Jadi video kalau dibuat ulang lagi itu kan repot juga guru-guru itu. Memang membuat video itu memang agak repot. Waktunya tersita, membutuhkan konsentrasi, mengedit apalagi Pak Jum. Jadi makanya video yang sudah ada itu kita pakai. Jadi kita pakai video YouTube yang sudah dibuat oleh guru-guru itu, kita jadikan itu sebagai lampiran. Jadi kalau mereka tidak puas di sekolah dengan menerangkan seperti guru menerangkan, mereka nanti bisa melihat di channel YouTube di masing-masing guru. Nah, kalau kelemahan video tadi kan katanya tahun kemarin sudah pakai video. Itu ada kelebihan, ada kelemahannya. Sehingga tahun ini ada tadi Pak Saiful bilang menggunakan fokus ke PPT atau PowerPoint dan modul. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa nggak video lagi gitu? Nggak fokusnya ke video gitu? Kita udah dicobakan Pak Jum. Kita buat video yang namanya remaja seperti di umur SMP ini, mereka tuh kan lebih banyak main gamenya. Jadi game lebih menarik dibandingkan video. Itu mungkin lebih menarik. Jadi kalau kita paksakan umpamanya satu hari itu ada 4 mapel maunya. Berarti anak-anak menonton video 4 video dong. Betul. Itu memang agak bosan siswa. Jadi sebenarnya bukan mereka tidak mau nonton. Cuma kalau dipaksakan video dari jam 8 sampai jam 12 semuanya nonton video terus, itu kan bosan siswa. Jenuh ya. Jenuh dia. Jadi makanya sekarang ini video itu tetap kita pakai, tapi tidak harus di saat mereka belajar sama gurunya. Bisa saja nanti videonya ditontonnya malam kalau ada tugas. Kan tugas-tugas itu kan kalau nak ngerti kan bisa diulang lagi videonya. Jadi video tetap kita pakai, tapi ini adalah bisa dikatakan sebagai lampiran, sebagai pendukung daripada proses pembelajaran di sekolah. Nah, jadi berarti video tetap digunakan video tetap digunakan. Atau tahun ini semester genap di 2021-2022 fokusnya bukan guru yang buat video, siswa yang buat video atau gimana? Jadi dia ada tugas tuh Pak Jum. Jadi memang sesuai kebetulan tahun sekarang ini kita memang boleh katakan sudah lulus dah 95% untuk menjadi sekolah penggerak.
Jadi berita penting juga nih, gembira juga untuk pendengar podcast kita ini. Di SMP Manjusri salah satu sekolah yang sudah lulus sekolah penggerak. Dan di sana orientasinya itu memang literasi digital. Nah, literasi digital. Jadi antara guru, siswa, siapa saja yang berada di sekolah penggerak ini memang harus habit yang baru ya. Iya betul. Kebiasaan yang baru itunya di digital. Jadi kalau membuat video itu, guru sudah membuat video tahun kemarin, tahun 2020. Nah, sekarang siswa juga membuat konten. Jadi waktu libur itu kita sudah sampaikan juga sama siswa, isi waktu libur itu dengan kegiatan-kegiatan positif tentunya. Umpamanya dia membuat konten atau merekam atau kegiatan-kegiatan yang bisa di-share untuk masyarakat umum yang ada nilai guna dan manfaatnya. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini pesan untuk anak-anak SMP Manjusri. Libur boleh libur, tapi produktif tetap. Betul. Oke. Nah, tadi bicara tentang sekolah penggerak. Tadi kan SMP Manjusri sudah lulus dong? Iya. Sudah lulus sekolah penggerak gitu. Motivasi apa yang membuat Pak Saiful kok ingin sekali SMP Manjusri atau Sekolah Nasional Plus Manjusri ini menjadi salah satu sekolah penggerak? Yang pertama yang memotivasi kita untuk menjadi sekolah penggerak itu sudah menjadi program Kemendikbud. Program Kemendikbud itu Merdeka Belajarnya. Di sana ada sekolah penggerak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pada suatu ketika nantinya sekolah ini harus bergerak, harus menjadi sekolah penggerak semuanya. Jadi kita berupaya bagaimana kita menjadi orang yang pertama. Jadi kita usahakan yang pertama ini, kebetulan kita tahap 2 nih Pak Jum. Tahap 2, berarti tahap pertama sudah ada lah. Sudah ada beberapa sekolah Sumbar. Di Kota Padang. Di Kota Padang. Sumbar ada Indonesia. Iya. Jadi untuk tahap kedua ini kita salah satu termasuk sekolah penggerak. Jadi yang memotivasi kita itu sebenarnya adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang ini semuanya itu kan digital. Semuanya digitalisasi, proses pembelajaran digital semuanya. Jadi kita harus mengikuti lah. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan, tentu kita akan ketinggalan. Itulah salah satu motivasi kita untuk menjadi sekolah penggerak. Oh gitu. Keuntungannya, ini kita bicara keuntungannya. Keuntungannya, kalau semisal SMP Manjusri ini kan sudah lulus seleksi untuk sekolah penggerak. Keuntungannya apa untuk SMP Manjusri? Sudah jelas keuntungannya itu pertama habit baru. Tadi itu kebiasaan baru. Yang selama ini kita kan masalah menggunakan komputer, menggunakan aplikasi itu kan hal-hal tertentu saja. Yang sekarang sudah dituntut kita untuk untuk menggunakan IT, menggunakan aplikasi. Kemudian semua guru-guru tentu dengan sudah terbiasa dengan digitalisasi. Kedepannya kita tahu tuh Pak Jum bahwa untuk generasi sekarang ini sebenarnya lowongan atau lapangan pekerjaan untuk mereka itu boleh katakan tidak ada, sudah banyak yang sudah digantikan. Kita dari sekarang ini kita mulai untuk bergerak tentunya, sehingga nanti dengan sekolah penggerak ini kita akan menjadi pelopor, menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain nantinya. Oke, itulah ya. Kita pokoknya kita mau jadi yang pelopor ya. Itu kita mau yang terdepan lah ya. Terdepan pertama. Itu saja ya. Tadi mengenai, jadi memang ini tidak bisa ya. Memang proses digitalisasi itu kan sangat penting untuk saat ini, untuk anak-anak kita, bahkan untuk guru-guru juga harus melek teknologi gitu kan. Harus melek teknologi. Memang Pak Menteri pun harus juga bilang gitu ya. Harus melek teknologi dan kalau sudah digitalisasi tentu kita akan perlu platform atau kita sekarang bilang LSM ya. LMS. Learning Management System yang pastinya itu sangat perlu untuk proses pembelajaran untuk saat ini lah ya, untuk saat ini. Nah, di SMP Manjusri
itu LSM kan? Sorry ya, LMS-nya itu seperti apa Pak? Atau WA kasih tugas? Itu kan Merdeka Belajar kan gitu, Pak? Guru kasih tugas gitu? Atau pandangan yang lain? Ini ngomong tentang Merdeka Belajar dan LMS, ya LMS. Benar tuh Pak Jo, memang LSM itu memang suatu LMS, hal yang Pak, LMS, hal-hal yang baru. Tapi sebenarnya itu kan memudahkan pekerjaan administrasi sekolah sebenarnya. Oke. Memudahkan administrasi sekolah. Jadi kita memang sedikit agak selektif juga ya menggunakan LMS itu. Yang pertama kita harus pilih LMS yang betul-betul membantu siswa. Kemudian membantu guru. Membantu guru tentu jangan repot pula guru. Jadi dengan adanya LMS itu, guru terbantu terutama di bidang administrasinya. Apalagi sekolah. Jadi sebenarnya LMS itu salah satu media mempermudah pekerjaan sekolah di bidang administrasi. Seperti itu. Sekolah di bidang administrasi. Tapi anak-anak terbantu lah ya. Oh pasti banyak. Jadi guru-guru di sekolah Manjusri masih ada nggak yang kasih tugas di WA ya, WhatsApp, terus habis itu kirim ke WhatsApp lagi ya, atau ya pokoknya seperti itulah. Itu kan Merdeka Belajar kayak gitu lah, anak-anak disuruh belajar sendiri gitu. Itu bukan Merdeka Belajar namanya. Itu belajar merdeka. Oh, belajar merdeka ya. Merdeka. Karena belajar merdeka itu suka-sukanya. Iya betul. Kalau WA itu Pak Jum, saya kira itu kalau awal-awal mula masuk WA, memang WA itu media menyampaikan pesan yang sangat sederhana. Dia berkembang terus. Ada LMS, ada aplikasi-aplikasi yang membantu itu. Jadi kalau hari gini kata orang ya, hari gini kok masih menggunakan WA. Iya. WA itu cukup saja lah untuk pesan singkat, untuk keluarga, untuk grup. Tapi kalau untuk pembelajaran, kalau kita masih menggunakan WA, saya kira itu belum transformasi namanya itu. Iya. Jadi kita bocoran juga nih untuk Pak Jun nih. Jadi kemarin ini kita kan mengikuti Acer Smart School Award. Acer Smart School Award. Juara Pak? Belum. Kita sebenarnya juara itu penting juga Pak Jum. Tapi yang penting itu nilai-nilai apa yang ada pada transformasi digital yang diadakan oleh Acer Smart School Award itu. Ilmunya seperti itu. Karena memang saya dapat banyak ilmu ya. Karena diberikan oleh narasumber hebat Indonesia malah. Dia bercerita tentang transformasi digital. Di situ saya motivasi itu muncul. Karena memang saya lihat dengan hadirnya sebagai peserta Acer Smart School Award tahun 2021 itu, menurut kita sudah hebat Pak Jum. Ternyata kita jauh ya. Masih jauh kita tuh Pak Jum. Jauh ketinggalan kita itu. Kita banggakan sekolah digital ternyata di luar sana itu Pak Jum, karena sebutkan daerahnya nanti promosi pula. Iya betul. Itu udah keren ya. Mereka sudah pakai jelajah ilmu Pak Jum. Jelajah ilmu udah pakai. Seperti itu. Kalau kita kan sekolah digital bukan proses atau pelaksanaan digitalnya, tapi menggunakan media digital. Alatnya ya. Kita lebih gimana ya? Kayak kami ini sekolah digital karena kami pakai PC, kami pakai laptop, itu namanya membanggakan fisik. Membanggakan fisik itu hampir rata-rata sekolah kita lihat. Rata-rata sekolah Indonesia ini udah banyak memiliki komputer, sudah memiliki alat-alat canggih malah. Tapi itu kan hanya sekedar, kalau kita enggak mau lah, hanya untuk sekedar promosi menggunakan alat banyak, tidak. Kalau kita memang lebih cenderung kepada menggunakannya. Jadi waktu Acer Smart School itu kan ada jelajah ilmu juga memberikan materi. Diberikan waktu itu kita 1 bulan gratis Pak Jum. Gratis. Ternyata kemarin ini semacam hadiah lah karena kita peserta Acer Smart. Dikasih kita untuk 6 bulan. 6 bulan ke depan ini kita dikasih gratis untuk menggunakan menggunakan jelajah ilmu. Seperti itu. Jadi untuk semester kedua ini kita harap kepada guru-guru tentunya yang mengajar di kelas 7 dan anak-anak kelas 7 karena memang akunnya sudah diberikan dulu oleh gurunya, oleh wali kelasnya. Jadi kita berharap untuk semester genap ini kita menggunakan jelajah ilmu selama 6 bulan Pak.
selama 6 bulan. Jadi nanti evaluasi lah ya. Ya, kita tetap evaluasi. Oh, berarti 6 bulan ke depan kita pakai LMS, Learning Management System-nya, menggunakan jelajah ilmu. Ya. Kenapa kok tertarik menggunakan jelajah ilmu? Pertama, jelajah ilmu itu saya lihat sudah nasional, Pak. Oh, sudah nasional. Kemudian orang sudah banyak yang sukses pakainya. Dan saya juga lihat fitur-fiturnya itu sangat membantu, lengkap. Lengkap ya. Lengkap. Dan juga share RPP, share materi ajar di jelajah ilmu itu berbagi ilmu. Jadi cukup membantu guru-guru juga membantu anak-anak seperti itu. Itu kira-kira guru-gurunya kesulitan nggak? Ini kan aplikasi baru ya, atau program baru, itu kan yang harus menguasai dulu guru gitu. Ya. Itu menurut Pak Saiful tingkat kemudahan atau kesukarannya seperti apa? Sebenarnya masalah sukar atau mudah itu Pak Jum tergantung gurunya. Tergantung personal ya. Ya, tergantung personalnya. Kan tidak pula ada pelatihan khususnya kan tidak ada. Jadi kalau keinginannya itu tinggi, kemauannya itu ada, Pak Jum, itu pasti ada jalan. Otodidak itu kan semuanya kan ada petunjuk-petunjuknya. Semuanya ada petunjuk. Kemudian nanti kalau memang betul-betul kita sulit namanya, dan dari jelajah ilmu itu siap membantu kita untuk memberikan tutorialnya. Tapi menurut saya tidak sulit, Pak Jum. Yang penting maunya dulu. Mau, kemudian baru muncul nanti mau, mampu. Mampu. Ya. Mau dan mampu. Mau dan mampu. Mampu tapi nggak mau? Itu dia. Banyak orang yang mampu, Pak Jum, ngaku-ngaku mampu, saya mampu, tapi begitu diberikan suatu pekerjaan atau aplikasi-aplikasi itu dia nggak mau lagi, Pak Jum. Udah mulai surut. Kadang-kadang dia nggak bisa itu, dibilang aja nanti susah, sulit. Jadi dibilang pula nanti bermacam-macam. Tapi kalau untuk industri saya yakin dan percaya, Pak Jum, karena kekuatan kita itu terletak daripada guru-gurunya. Betul. Guru-guru kita kan masih muda-muda. Masih muda-muda, kemudian aroma pengetahuannya itu, keterampilannya itu, habitnya itu dengan IT itu cukup tinggi saja. Cukup tinggi. Jadi tidak sulit lah. Oke. Jadi memang upgrade lah ya, harus upgrade. Memang kita kalau nggak mau ditelan zaman ya harus upgrade itulah. Ya. Harus upgrade. Kalau nggak mau meningkatkan kompetensi ya stagnan di situ-situ saja. Sama lah dengan sekolah ya. Sekolah kalau kita masih membanggakan masa lalu, kapan kita mau ngikuti zaman? Dengan zaman ini selalu bergerak. Ya. Tambah lagi Pak Jum, kalau kita memang masih membanggakan dulu itu udah banyak tuh Pak Jum. Bisa Pak Jum lihat nanti, lihat aja lah di situ-situ sekolah itu yang dulu itu dapat nama, sekarang bisa tidak dapat nama lagi. Kenapa? Karena memang mempertahankan dulunya. Sekarang ada di-upgrading ilmu itu terus. Ya, upgrade terus. Di-upgrade terus. Jadi yang sekarang itu yang lebih penting itu Pak Jum, kemauan seorang guru untuk transformasi. Iya. Itu harus sepakati terlebih dulu. Jadi sebuah sekolah itu kalau kita memang mempertahankan yang lama itu Pak Jum tidak mau kita meng-upgrade. Saya kira itu pasti ditinggal walaupun sekolah itu bagus. Banyak juga sekolah-sekolah baru sekarang ini yang meng-upgrade ilmunya itu banyak kan dipadani sekolah-sekolah yang baru muncul Pak Jum. Betul. Tapi dia memang mengikuti zaman. Saya kira banyak yang bagus sekolah sekarang ini. Yang bagus. Manjusri salah satu di antaranya seperti itu. Sekolah kita bisa dikatakan masih muda, tapi kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Ya. Ternyata yang bersekolah di sekolah kita ini Pak Jum, 4 agama ada di sini. Ya. Guru-gurunya juga seperti itu. Betul. Anak kita ada yang dari Katolik, ada yang dari Kristen, ada yang dari Muslim, tentu ada Buddhis seperti itu.